Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nadia Sahara Antasya Putri dari PPI semester 2. Nah, teman-teman, di sini kita kemarin-kemarin sudah membahas beberapa pembahasan dari eh, buku Aswaja 1 ya. Nah, sekarang sesuai dengan RPS mungkin di buku tidak ada, jadi saya langsung mengambil referensi dari PPT presentasi teman saya kemarin. Oke, mari kita buka PPT-nya. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Nah, di sini kita akan membahas tentang Islam Nusantara, teman-teman. Jadi sangat seru sekali ya. Saya kalau membahas tentang Islam, maksudnya Islam di Nusantara, ataupun ada pembahasan tentang bagaimana masuknya Islam di Indonesia, saya itu sangat suka sekali. Bahwasanya itu adalah sejarah yang mungkin tidak akan bisa dilupakan dan sampai sekarang tetap eksis agama Islam di Indonesia. Oke. Islam yang pertama itu ada pendahuluan ya teman-teman. Islam di Indonesia tidak datang melalui kekerasan tetapi melalui dakwah damai oleh para wali, ulama, tetapi melalui dan pedagang juga. Pendekatan mereka yang bijaksana dan menghormati budaya lokal melahirkan bentuk Islam yang khas, yaitu Islam Nusantara. Nah, seperti itu. Nah, apa sih definisi Islam Nusantara itu? Nah, Islam Nusantara adalah cara Islam yang khas di Indonesia, yakni Islam yang berpikir pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang pada prinsip moderasi, yaitu tawasud ataupun tengah-tengah ya, toleransi, bisa kita sebut tasamuh, keseimbangan, tawazun, dan musyawarah syura, serta menghargai budaya lokal, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, apa sih landasan Islam di Nusantara? Yang pertama, landasannya yang pertama itu ada akidah ataupun keyakinan. Nah, Islam Nusantara menganut akidah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Nah, yang kedua ada di bidang fikih, mengikuti mazhab 4, yaitu ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Tapi di Indonesia lebih tepatnya kita menganut dari salah satu mazhab, yaitu Imam Syafi'i, yang dikenal fleksibel terhadap kondisi masyarakat yang ada di Indonesia, teman-teman. Jadi, nah, yang ketiga ada tasawuf. Islam Nusantara menjadikan tasawuf sebagai bentuk akhlak, yaitu tokoh utama Imam Al-Ghazali yang menekankan pentingnya ta'ziyatun nafsi atau penyucian jiwa, akhlak mulia, gitu. Seperti itu. Jadi seperti tadi kita sudah bahas tentang Imam Al-Ghazali. Siapa sih Imam Al-Ghazali itu? Nah, kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya ini ya. Nah, apa sih ciri-ciri khas Islam Nusantara itu? Apakah dia berbeda ataupun sama dengan Islam di Turki, di daerah Timur Tengah, atau Asia Timur, seperti itu? Jadi akan kita bahas. Nah, yang pertama kalau Islam di Nusantara itu ya, menghargai kearifan lokal. Yang kedua, dakwahnya itu dakwah secara kultural karena melihat bahwasanya Indonesia ini memiliki banyak agama, jadi dia itu lebih menekankan di damai dan kultural, yaitu dengan fleksibilitas dan secara perlahan ataupun damai. Nah, yang ketiga toleran terhadap perbedaan. Nah, ini khususnya teman-teman, di Indonesia memiliki 6 agama. Jadi kalau kita tidak toleransi, kita akan dipandang bahwasanya Islam itu agama yang keras, agama yang pemaksaan, agama yang sering memberikan kekerasan. Nah, seperti itu. Bahwa Islam itu tidak sangat cocok dengan seperti itu. Jadi Islam itu agama yang sangat toleransi terhadap perbedaan. Nah, kuat dalam lembaga tradisional. Terakhir, nah, apa sih tantangan Islam Nusantara? Yang pertama, munculnya paham keagamaan transnasional yang ekstrim. Jadi berbagai kontroversial dan berbagai macam yang muncul, yaitu biasanya dari negara luar yang berpengaruh di dalam sistem keagamaan di Indonesia, teman-teman. Jadi minimnya literasi sejarah dan keilmuan Islam tradisional. Yang ketiga, kuatnya pengaruhan media sosial radikal. Yang keempat, internal umat yang kurang percaya diri. Yang kelima, tantangan globalisasi dan westernisasi budaya. Nah, yang ketiga, praktik Islam Nusantara, tahlilan, zikir dan bersamanya doa bersama untuk mayit. Biasanya Nahdlatul Ulama.
itu, ataupun biasanya aswaja itu kita ada tahlilan ataupun yasinan, dan biasanya ketika doa bersama untuk mayit itu 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 bahkan sampai 1000 harinya itu kita dibuat untuk tahlilan ataupun doa mayit seperti itu. Nah, yang ketiga ada yasin, pembacaan surat yasin sebagai bentuk tawasul. Nah, biasanya ini dilakukan oleh setiap malam Jumat rutinan seperti itu. Yang ketiga ada ziarah kubur, mengingat mengingat sahabat-sahabat kita yang sudah meninggal dunia dan mendoakan leluhur. Nah, yang keempat ya teman-teman, ada kenduri atau syukuran sebagai bentuk sedekah. Biasanya ini ketika kita ada hajatan, seperti ada peringatan tiron ataupun beton, biasanya orang-orang Jawa itu sering melakukan kenduri ataupun biasanya disebut bancaan seperti itu. Nah, yang terakhir ada Maulid Nabi, mengenang dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebagai peringatan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diperingati oleh Islam di Nusantara. Nah, apa sih tujuan Islam Nusantara itu? Nah, menjaga identitas Islam Indonesia dengan memadukan syariat Islam dan nilai-nilai budaya seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan kepada leluhur, menyebarkan Islam rahmatan lil alamin dalam praktik Islam Nusantara seperti ziarah kubur, tahlilan, maulid, menunjukkan kesantunan Islam dalam mengekspresikan spiritual, melestarikan tradisi keagamaan yang Islam inklusif, yaitu melestarikan amaliyah Islam tradisional seperti haul, manakib, tahlil, maulid, dan istighosah. Jadi tradisi keagamaan tersebut biasanya diperingati oleh Islam di Nusantara ya. Haul, haul itu seperti mengingat 1 tahunnya, biasanya ketika orang sudah meninggal dunia itu biasanya diperingati dengan haul atau 1 tahunnya. Manakib, nah ini sepertinya kalau di penduduk saya atau masyarakat di sini ya teman-teman, manakib itu biasanya seperti tironan, seperti itu kita membacanya baca manakib. Nah, tahlil, nah biasanya tiap malam Jumat itu mendoakan leluhur kita ataupun keluarga, sanak saudara kita yang sudah meninggal itu dikirimin dengan tahlil. Nah, maulid, peringatan hari kelahiran Rasulullah SAW dan istighosah. Nah, biasanya ini dilakukan oleh masyarakat setempat. Nah, jadi Islam Nusantara merupakan cerminan Islam yang tumbuh dan berkembang secara damai di bumi Indonesia. Ia bukanlah agama yang baru, melainkan pendekatan dakwah yang harmonikan antara ajaran Islam yang murni dengan budaya lokal yang luhur, dengan menjunjung tinggi nilai toleransi, moderasi, tradisi, dan kebangsaan. Nah, jadi teman-teman, untuk berbagai tantangan yang telah tadi saya bacakan, yang pertama munculnya paham keagamaan transisional yang ekstrim. Nah, seperti ini kita sebagai pemuda khususnya lebih berhati-hati, dan kita untuk berhati-hati serta bagaimana sih menjauhi dari paham keagamaan yang transasional dan ekstrim seperti itu. Tugas kita yaitu menguatkan agama Ahlussunnah wal Jamaah, aliran kita ini sebagai mungkin aliran yang fleksibilitas, dan mungkin kita menjadikan agama itu sebagai pusat yang tidak memberatkan bagi kita untuk sebagai landasan syariat Islam, yaitu bahkan menjadi tombak ataupun salah satu punjar dari kita asas ataupun dasar beragama seperti itu. Nah, minimnya literasi sejarah dan keilmuan Islam tradisional. Nah, seperti ini penting bagi kita bahwasanya kita itu mengenal sejarah dan membaca bagaimana runtutan-runtutan Islam di Indonesia masuknya bagaimana, itu sangatlah penting bagi kita. Nah, kita juga harus melestarikan, selalu melestarikan Islam khas Nusantara, yaitu menghargai kearifan lokal, dakwah damai dan kultural, toleransi terhadap perbedaan. Nah, di agama Islam tentunya kita sudah mengenal bahwa kata-kata yang artinya
lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi kita tetap toleransi tapi tidak saling mengecoh satu sama lain, yaitu menghargai bahwasanya untuk agama, untuk mulah agamamu dan untuklah agamaku. Jadi mungkin kalau hal dalam beribadah kita tidak boleh mencampurkan antara agama satu dengan agama lainnya. Mungkin kalau berbeda dengan hal dalam muamalah ataupun kegiatan sosial, kita bisa bergotong royong sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila Indonesia, yaitu negara Indonesia, seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir, dari pertama saya membuat video sampai sekarang. Jadi terima kasih. Mungkin ini terakhir perjumpaan video saya di semester ini, teman-teman. Oke, see you, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.